Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Sabi Sejarah Asik bersama IPA 2. Jadi kali ini kita bakalan bahas apaan? Apa tuh? Kita bakal bahas yang penting-penting. Apa tuh yang penting-penting tuh? Tapi teman-teman, sebelum mulai perbincangannya, ada yang mau pantun teman-teman. Siapa tuh? Apa tuh yang mau pantun ya? Kita kasih pantun dikit-dikit ya. Boleh. Biar asik. Buah nangka, buah kedong-dong. Cakep. Belajar sejarah dong. Jadi langsung aja ya kita ke inti materi yang bakal kita bahas nih. Nah, jadi kali ini kita bakalan bahas tentang perkembangan politik pada masa demokrasi liberal di Indonesia. Nah, karena di sini belum ada yang tahu, kita harus kenal dulu nggak sih sistem pemerintahan apa yang dipakai pada zaman itu. Betul banget. Nah, teman-teman, ini sekalian belajar nih kita ya. Nah, jadi teman-teman, pada demokrasi liberal, ya, yang diterapkan itu diantaranya itu adalah kabinet parlementer. Nah, kabinet parlementer ini ada ciri-cirinya teman-teman. Apa tuh ciri-cirinya tuh? Saya ambil dua aja ya biar kepanjangan. Oke, boleh. Takut ntar ditelepon suruh pulang. Nah, jadi yang pertama itu adalah kedudukan kepala negara ini tidak bisa diganggu gugat. Kenapa tuh? Berarti paten ya? Nggak bisa Paten banget, udah nggak bisa. Nah, yang kedua ini susunan kabinetnya ini didasari atas pemilihan dalam parlemen. Berarti pemilu 1955 itu termasuk gak sih? Oh, yang gak stabil itu ya? Iya. Betul, kalau nggak salah sih ya, karena tuh masih ada berdampak dari DITI sendiri. Ingat gak sih teman-teman? Jadi di beberapa daerah belum stabil karena masih ada kerusuhan dari DITI. Terus juga kalau nggak salah sih ada beberapa kabinet parlementer ya? Oh iya, jadi pada masa pemerintahan itu tuh dipimpin oleh 7 kabinet guys. 7 kabinetnya itu apa aja sih? Kalian ada yang tahu gak? Apaan ya? Lupa. Coba kasih tau dong. Jadi ini 7 ya. Yang pertama ada kabinet Nasir. Terus yang kedua ada kabinet Sukiman. Terus yang ketiga ada Wilopo. Habis itu ada Ali Sastro Ami Jojo yang pertama. Terus selanjutnya ada Burhanuddin Harahap. Selanjutnya ada Adi Sastro Ami Jojo yang kedua. Dan yang terakhir apa teman-teman? Juanda. Jangan 7 lah ya teman. Terus juga pasti tuh ada tujuannya nggak sih? Pasti dong. Apa tuh tujuannya? Nah, jadi emang beberapa tujuan tuh emang hendak dicapai oleh tujuan tersebut. Atau enggak nih apa aja nih? Oke, yang pertama jaga keamanan ketertiban rakyat. Ya. Yang kedua meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Yang ketiga melaksanakan dan menyelenggarakan pemilu. Yang keempat menyelesaikan masalah dan memperjuangkan Irian Barat dalam wilayah Indonesia. Dan yang terakhir yang kelima melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif. Banyak banget ya. Tentunya Pasti terlaksana semua itu. Terus selain sistem pemerintahan parlementer, kalau nggak salah sih ada sistem pemerintahan kepartaian juga. Oh iya, kepartaian. Terakhir juga itu. Nah, partai politik itu merupakan suatu kelompok yang organisir yang anggota-anggotanya itu mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Nah, tujuannya dibentuknya partai politik ini untuk memperoleh, memperebut, dan mengambil kekuasaan secara konstitusional, teman-teman. Kekuasaan secara konstitusional. Terus juga kalau nggak salah sih ya, munculnya partai-partai baru tuh gara-gara ada maklumat tanggal 3 November 1945. Jadi apa tujuan? Nah itu pengeluaran maklumat itu. Nah menurut Muhammad Hatta sendiri sih partai-partai baru itu tuh berguna untuk bagaimana sih mengontrol perjuangan lebih lanjut dari kemerdekaan. Tapi tuh sayangnya dari partai-partai ini sendiri tuh bukan mementingkan kepentingan kita atau kepentingan umum, tapi kepentingan golongannya. Jadi kurang tercapai gitu. Padahal ya guys ya, demokrasi liberal itu tujuan positifnya itu sebenarnya untuk melindungi rakyat-rakyat nih dari kekuasaan presiden yang berlebih. Jadi itu sebenarnya tujuan awalnya yang mungkin kurang tercapai karena adanya oknum-oknum kali ya. Segitu aja sih ya kayak pembahasan kita kali ini. Udah gelap. Iya, udah telepon mama. Udah telepon mama? Iya, udah telepon belum? Udah. Sampai rambut Dara jadi warna putih tuh. Abang gondrong. Oh ya guys. Teman-teman
cuman itu aja penampilan dari Sabi ya. Apa tuh satu? Sejarah asik bersama Immanuel. Angka buah salam. Cakep. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi